kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usaha bisnis rumah keripik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Indrawahini, NIM 1817041017, kelas 5E, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi. Pada bab 1, kita akan membahas mengenai deskripsi bisnis yang meliputi latar belakang, tujuan, dan juga keunikan produk. Pada latar belakang usaha, di mana bermula dari Desa Tuat yang merupakan tempat produksi dari rumah keripik ini, di mana mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Ada yang bertani sebagai buah-buahan dan ada juga yang bertani sayur. Di sini, para petani buah, terutama para petani pepaya, itu seringkali mengeluh terhadap harga pepaya yang sangat murah. Di samping itu, olahan dari pepaya itu masih sedikit karena kebanyakan masyarakat hanya mengkonsumsi secara langsung buah pepaya. Untuk itu, kami di sini melihat sebuah peluang untuk membangun sebuah usaha di mana membantu para petani untuk meningkatkan harga dari buah pepaya tersebut dengan cara membuat sebuah usaha keripik yang berbahan dasar dari pepaya. Kemudian yang kedua ada tujuan. Adapun tujuan didirikan usaha keripik pepaya ini diantaranya membuat buah pepaya agar lebih bermanfaat dan bisa dikonsumsi dengan olahan yang baru. Kemudian menampilkan produk pepaya dengan tampilan yang lebih menarik. Dan yang terakhir, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga ada keunikan produk. Usaha bisnis rumah keripik ini memproduksi keripik yang berbahan dasar dari pepaya. Usaha bisnis kami ini merupakan jenis usaha rumahan, sehingga memungkinkan masyarakat banyak yang meniru produk yang kami produksi ini. Untuk mengatasi hal tersebut, kami memberikan keunikan tersendiri pada produk kami agar para pesaing tidak dapat meniru produk yang kami produksi ini dengan cara menambahkan varian-varian rasa yang ada pada produk kami tersebut. Selain itu, kami juga memberikan pelayanan yang sangat baik terhadap konsumen agar konsumen merasa nyaman dan ingin kembali untuk membeli produk yang kami produksi ini. Selanjutnya, bab 2 akan membahas mengenai analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama ada analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat. Untuk yang pertama yaitu strength atau kekuatan dari produk kami, di mana kandungan gizi pada produk tinggi, kemudian jenis bahan baku mudah didapat, jenis produk cukup populer di kalangan masyarakat, terdapat banyak varian, dan juga produk kami tahan lama. Kemudian yang kedua ada weakness atau kelemahan, di mana jenis produk ini mudah ditiru oleh para pesaing sehingga kami harus menjaga kualitas dan juga kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang, di mana pengembangan proses produksi ini sangat mudah. Selanjutnya ada jenis makanan ringan yang disukai banyak kalangan. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman, di mana pesaing yang menawarkan produk serupa namun dengan jenis yang berbeda seperti keripik pisang dan juga keripik ubi. Kemudian ada selera konsumen yang berubah-ubah sehingga mengharuskan kita harus berinovasi dari segi rasa. Kemudian ada target. Target dibagi menjadi 2 segmen, yaitu segmen demografi dan juga segmen perilaku. Pada segmen demografi, dari segi umur, produk kami dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja hingga dewasa. Kemudian dari jenis kelamin, keripik dapat dikonsumsi oleh semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian dari segi pendapatan, karena bahan baku masih terbilang murah, kemudian biaya produksi juga masih murah, sehingga harga yang ditawarkan produk kami itu sangat murah. Selanjutnya ada segmen perilaku. Yang pertama dari segi kesempatan, bahwa produk kami ini sangat memiliki kesempatan yang tinggi untuk dipasarkan, mengingat masih sedikit sekali masyarakat yang memproduksi keripik yang berbahan dasar dari pepaya. Kemudian dari segi manfaat, bahwa yang kita ketahui bersama, pepaya memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh manusia, misalnya seperti sistem pencernaan, kemudian kesehatan kulit, kesehatan mata, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada status pengguna, di mana keripik pepaya ini bertujuan untuk menawarkan makanan ringan yang menyehatkan bagi tubuh serta banyak pilihan rasa, sehingga memanjakan lidah para konsumen dalam mengkonsumsi sebuah keripik. Selanjutnya ada status loyalitas, bahwa kami memanfaatkan media sosial sebagai media untuk promosi, kemudian mematok harga yang sesuai standar masyarakat, dan menciptakan rasa yang unik dan tentunya menyehatkan tubuh. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Pada strategi pemasaran, kami menggunakan analisis 7P marketing mix. Yang pertama itu ada produk. Strategi yang kami lakukan adalah memberikan varian rasa pada produk kami, seperti varian rasa pedas, balado, original, coklat, dan juga keju.
Selanjutnya ada price atau harga. Strategi yang kami lakukan pada price ini di mana kami memberikan bonus atau potongan harga pada pembelian jumlah banyak dan juga membedakan harga reseller dengan pembeli yang biasa. Kemudian ada place atau tempat, di mana tempat produksi dari keripik pepaya sangat strategis, yaitu di pinggir jalan raya. Selain itu, kami juga mendaftarkan tempat produksi kami di aplikasi Maps sehingga memudahkan para konsumen untuk menemukan tempat produksi kami. Kemudian dari segi promosi, kami memanfaatkan media online, yaitu media sosial seperti Facebook, Instagram, Line, dan juga WhatsApp. Selain itu, kami juga menampilkan beberapa testimoni hasil konsumen setelah mengkonsumsi produk kami, sehingga dapat menarik konsumen baru untuk membeli produk kami. Selain itu, strategi pemasaran mulut ke mulut juga sangat penting untuk memperlaris produk kami. Kemudian dari segi people atau orang, bahwa setiap karyawan yang ada di usaha bisnis rumah keramik ini selalu diperhatikan kesejahteraannya. Mereka selalu terikat pada sebuah aturan yang sifatnya fleksibel. Selain itu, kami juga menampung beberapa pendapat dari karyawan untuk kemajuan usaha. Selanjutnya dari segi proses, bahwa yang dimaksud di sini adalah proses dari produksi hingga proses pemasaran. Di mana pada proses pemasaran ini kami memanfaatkan media sosial, kemudian kami juga bekerja sama pada marketplace yaitu Shopee. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa jasa layanan antar barang yaitu JNE dan JNT. Kemudian kami juga menyediakan jasa delivery atau antar ke rumah untuk konsumen yang membeli produk kami di sekitar tempat produksi. Selanjutnya dari physical evidensi atau tampilan fisik, di mana yang dimaksud di sini adalah tempat produksi dari rumah keripik ini, bahwa kami selalu memperhatikan tampilan dari tempat produksi, mulai dari tata letak tempat menggoreng, tempat mengolah bahan, hingga tempat pengemasan, hingga tempat pemasaran pula. Yang terakhir ada analisis pesaing. Pada analisis pesaing ini mengidentifikasi beberapa hal. Yang pertama itu adalah jenis produk yang ditawarkan. Hasilnya bahwa para pesaing kebanyakan memproduksi keripik berbahan dasar dari pisang, kemudian ketela dan juga ubi, sehingga menjadi peluang bagi kami untuk memproduksi keripik berbahan dasar dari pepaya. Kemudian yang kedua ada besarnya pasar yang dikuasai. Hasil analisis ini menyebutkan bahwa terdapat satu pesaing yang memproduksi keripik dari pepaya, namun lokasinya terbilang sangat jauh dari tempat lokasi kami, yaitu di daerah Magelang, Jawa Tengah. Kemudian mengidentifikasi peluang dan ancaman. Tidak akan menjadi ancaman bagi kami tempat produksi keripik pepaya yang di Magelang tersebut, karena kami memproduksi keripik pepaya hanya di daerah Bali. Namun akan menjadi ancaman apabila usaha kami ini menembus pasar nasional, sehingga akan berbenturan dengan pesaing-pesaing yang ada di luar Bali. Di dalam bab 3, kami akan membahas mengenai analisis produksi. Yang pertama ada proses produksi. Proses produksi rumah keripik ini dilakukan atau berlokasi di Desa Tuat, Kecamatan Laya, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Proses produksi dari keripik ini terbilang sederhana, sehingga kami tidak memerlukan tempat yang sangat luas. Kami hanya memerlukan tempat untuk menggoreng dan juga mengemas keripik pepaya tersebut. Yang kedua yaitu sumber bahan baku. Bahan baku yang digunakan pada proses produksi rumah keripik ini, untuk yang pertama yaitu bahan pokok pepaya, kami membeli langsung dari para petani. Kemudian bahan pelengkap seperti tepung dan juga bumbu-bumbu lainnya, kami membeli di toko sembako yang ada di sekitar tempat produksi. Sekaligus kami juga melakukan kerjasama untuk memasarkan produk kami. Pembelian bahan baku ini dilakukan H-1 produksi, tujuannya untuk menjaga kesegaran bahan. Kemudian yang ketiga ada kapasitas produksi, bahwa kami memproduksi keripik pepaya ini setiap hari mulai dari jam 8 sampai jam 16.00 WITA. Untuk setiap harinya kami memproduksi 50 kg pepaya muda, yang mana nantinya menghasilkan 25 kg keripik yang kami bagi menjadi 2 kemasan, yaitu kemasan 25 gram dan juga kemasan 200 gram. Bab 4 yaitu analisis sumber daya manusia. Yang pertama yaitu analisis kompetensi sumber daya manusia.
Sumber daya manusia yang ada di usaha bisnis rumah keripik yaitu manajer, divisi produksi, divisi pemasaran, dan juga divisi keuangan. Yang pertama ada manajer. Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab menyelesaikan tujuan dari organisasi dengan cara mengelola semua staf atau divisi pada departemen atau organisasi tertentu. Jadi dalam hal ini, manajer harus mampu bergaul dengan semua divisi yang ada pada usaha tersebut agar usaha tersebut dapat maju dan juga berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua ada divisi produksi. Pada divisi produksi ini bertanggung jawab untuk semua proses produksi, mulai dari proses pembelian bahan, proses produksi hingga barang tersebut siap untuk dipasarkan. Kemudian yang kedua ada divisi pemasaran. Jadi pada divisi pemasaran ini bertanggung jawab untuk memasarkan produk. Jadi terdapat target dalam satu hari, terdapat beberapa pieces yang harus dipasarkan oleh divisi pemasaran. Kemudian selain itu, karena dia bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga pada divisi pemasaran ini diharuskan untuk berpenampilan menarik agar para konsumen senang dan nyaman dalam membeli produk kami. Kemudian ada divisi keuangan. Pada divisi keuangan ini bertanggung jawab untuk mencatat semua pengeluaran dan juga pemasukan yang ada pada usaha bisnis kami ini, sehingga nantinya kami dapat memperkirakan laba dari perusahaan kami ini. Kemudian yang kedua ada analisis kebutuhan dan juga pengembangan sumber daya manusia. Pada analisis ini kami melakukan pengembangan dengan cara melakukan pelatihan, kemudian sosialisasi dan seminar pada karyawan kami. Pelatihan ini pun dilakukan bisa secara langsung, maksudnya secara umum, ada juga yang dilakukan per divisi, jadi divisi produksi, kemudian divisi pemasaran atau divisi keuangan. Itu bisa dibagi-bagi atau bisa juga secara keseluruhan. Selain itu kami juga melakukan studi banding atau studi tour ke beberapa usaha bisnis keripik yang ada di Bali maupun di luar Bali, dengan tujuan untuk memberikan pengalaman-pengalaman baru kepada karyawan, sehingga nantinya mereka dapat memberikan inovasi baru terhadap perusahaan kami sehingga dapat memajukan usaha kami ini. 5 yaitu rencana pengembangan usaha. Yang pertama ada rencana pengembangan usaha, di mana di sini kami meninjau atas dua aspek, yaitu pengembangan pasar dari sisi produknya, bahwa sebelumnya kami memproduksi keripik dengan kemasan 25 gram dan juga 200 gram. Untuk kedepannya kami akan memproduksi keripik dengan kemasan 500 gram dan juga 1 kilo. Selain itu kami juga akan memproduksi keripik selain pepaya, yaitu berbahan dasar dari pelepah pisang, karena saat ini masih sedikit sekali pesaing yang memproduksi keripik berbahan dasar dari pelepah pisang. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan pasar dari sistem penjualan. Sebelumnya kami melakukan penjualan secara online dan juga bekerja sama dengan toko-toko yang ada di sekitar tempat produksi. Tapi untuk kedepannya kami akan melakukan rencana distribusi diri sendiri dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain atau pihak-pihak baru, misalnya seperti usaha catering, bahwa kami akan bekerja sama dengan usaha makanan yang menyediakan makanan camilan atau makanan penutup berupa keripik. Yang kedua yaitu tahap-tahap pengembangan usaha. Di antaranya yang pertama itu menentukan ide usaha. Di sini kami menentukan ide usaha yaitu menambah kemasan 500 gram dan juga 1 kg. Selain itu kami juga memproduksi keripik berbahan dasar dari pelepah pisang. Kemudian yang kedua, penyaringan ide usaha. Penyaringan ini dilakukan tujuannya untuk menentukan apakah layak atau tidak ide usaha yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada pengembangan rencana usaha. Pada bagian ini kita akan meninjau lebih lanjut bagaimana perkembangan atau proses dari usaha bisnis sebelumnya, apakah itu berjalan dengan baik atau tidak, kemudian apakah memberikan laba atau rugi terhadap usaha kami, sehingga akan menentukan proses pengembangan usaha yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir ada implementasi rencana bisnis. Jadi setelah kita sudah melakukan penyaringan serta mengembangkan rencana usaha, maka kita sudah mengetahui usaha tersebut layak dilakukan, sehingga kita tinggal mengimplementasikan saja. Bab 6 membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi. Untuk yang pertama yaitu peralatan dan sistem yang dimiliki. Di antaranya sistem aplikasi, bahwa usaha kami ini belum memiliki aplikasi, namun dalam proses pengolahan data kami memanfaatkan
aplikasi Microsoft Office, yaitu Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Selain itu, kami juga memanfaatkan aplikasi Photoshop yang digunakan untuk mendesain pamflet dan juga mendesain stiker untuk kemasan produk. Selain itu, dalam media promosi atau media pemasaran, kami memanfaatkan aplikasi media sosial berupa Facebook, Line, Instagram, dan juga WhatsApp. Selain itu, ada teknologi jaringan dan internet, bahwa di sini kami sudah memiliki jaringan internet WiFi yang digunakan untuk men-share dan mempromosikan produk dari kami ini. Kemudian ada peralatan teknologi. Peralatan teknologi yang dimiliki pada usaha kami ini diantaranya yaitu komputer, laptop, printer, dan juga handphone. Yang kedua yaitu tahap pengembangan teknologi informasi. Untuk rencana kedepannya, kami akan membuat sebuah website yang digunakan untuk menampilkan profil dari usaha kami, serta digunakan untuk memasarkan produk kami ini. Pada bab 7 akan membahas mengenai analisis keuangan. Yang pertama itu ada kebutuhan dana dan sumbernya. Jumlah dana yang dibutuhkan pada usaha bisnis rumah keripik ini yaitu Rp282.600.000 per tahunnya. Kemudian sumbernya itu berasal dari modal sendiri yang kami alokasikan untuk kebutuhan dan juga produksi dari usaha rumah keripik ini. Kemudian yang kedua ada aliran kas. Pada usaha bisnis rumah keripik ini, proyeksi pendapatan kotor per harinya itu yaitu sebesar Rp1.318.000. Apabila dikalikan dalam 1 tahun, maka mendapatkan pendapatan kotor yaitu sebesar Rp474.480.000. Setelah dipotong dengan proyeksi biaya per tahun, maka usaha kami ini mendapatkan laba yaitu sebesar Rp196.980.000 per tahun. Kemudian apabila dibagi per bulannya mendapatkan Rp16.419.000. Bab 7 akan membahas mengenai analisis dampak dan risiko usaha. Yang pertama yaitu dampak terhadap masyarakat sekitar. Usaha bisnis rumah keripik ini terbilang memiliki dampak yang positif karena kami mampu menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Selain itu, pada proses produksi kami menggunakan bahan dasar pepaya, yakni kami mampu membuka pasar bagi para petani, terutama petani pepaya, dalam memasarkan hasil taninya. Kedua itu dampak terhadap lingkungan. Pada proses produksi, tentunya nanti akan menghasilkan sebuah limbah. Limbah yang dimaksud di sini yaitu limbah organik. Kami mengolah limbah organik tersebut menjadi kompos atau pupuk yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesuburan tanaman. Selanjutnya dari segi kemasan, kami masih menggunakan kemasan plastik karena berdasarkan hasil survei bahwa keripik yang menggunakan kemasan berbahan dasar dari plastik itu lebih laris daripada keripik yang menggunakan kemasan kertas maupun aluminium. Dengan begitu, untuk mengurangi sampah plastik tersebut, kami memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah plastik secara sembarangan dengan cara mengumpulkan sampah plastik yang ada, kemudian dapat menukarkannya pada usaha kami yang nantinya dapat ditukarkan dengan produk kami yaitu keripik pepaya. Kemudian yang ketiga ada analisis risiko usaha, di mana terdapat masalah potensial pada usaha kami yaitu rawan plagiat dari pesaing. Kemudian terdapat tantangan juga pada usaha kami di mana keripik pepaya ini belum terlalu terkenal. Selanjutnya peminat keripik olahan lain seperti keripik pisang, keripik ubi dan juga keripik ketela itu masih tinggi. Jadi merupakan tantangan bagi kami untuk mempromosikan produk kami ini. Selanjutnya dari alternatif perencanaan yang akan kami lakukan itu adalah menciptakan varian rasa yang dibuat sendiri sehingga pesaing itu tidak mampu plagiat atau meniru rasa-rasa yang ada di produk kami ini. Selain itu, melakukan pengubahan nama varian misalnya menjadi nama yang lebih unik, misalnya saja keripik pepaya menangis, kemudian keripik pepaya gembira dan sebagainya.